على قدمي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمه محمد جاره والله لم يدم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعث الناس شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل
قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Pada ke apa? Maulid di Solo. Iya, pada maulid. Silatul arham wa amma silatul arham bab silatul arham di halaman 263. Ini 265. 262. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumi fid amin. Radhiyallahu anhu ila an qala silatul arham wa amma silatul arham wa humul aqarib fa qala ta'ala fil amri bi silatihim wa ati dzal qurba haqqahu wa qala ta'ala fi maradis sana'i ala qaumi اختارهم ورضيهم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ومما أمر الله به أن يوصل الأرحام وقال الله تعالى في الزجر عن قطيعة الرحيم والتحذير منها والذين ينقضون عهد الله min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amara Allahu bi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Wa qala ta'ala fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum. Faqati'ur rahim mal'un fi nasil kitab. Waqad qala Ali bin Husain radhiyallahu anhuma yusi ba'da banihi iyyaka wa suhbati qati'ur rahim fa inni wajadtuhu mal'unan fi salasati mawadi' min kitabillah. Intaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kepada Allah, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kembali kita dapat bersilaturahim di tempat yang insya Allah dipenuhi dengan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang sangat mulia, di waktu yang penuh berkah dari doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang kita lakukan di hari ini, di pagi hari ini, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan membaca singkat, yaitu kitab Nasaih ad-Diniyah wal Wasaih al-Imaniyah yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah ibn Abi al-Haddad di bab silaturahim. Di situ dikatakan qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-darin amin. Wa amma silatul arhami wa hum al-ajarib wa qala ta'ala fil amri bisilatihim wa ati dzal qurba haqqahu wa qala ta'ala fi ma'radi thana'i ala qaumin ikhtarahum wa radiyahum walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna
yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab wa mimma amara Allah bihi an yusala ay al-arham. Di situ dikatakan wa amma, adapun silaturahim atau silatul arham, adapun menyambung tali kasih sayang. Silah ini menyambung, al-arham bentuk daripada rahim, yaitu jamaknya al-arham. Al-arham bisa dikatakan di sini yaitu kerabat, yaitu orang yang ada hubungan kita dalam rahim. Dari kata-kata rahim, yaitu orang ini ada hubungan sila dengan rahim kami, yaitu satu rahim, boleh jadi kakak, itu namanya satu rahim. Atau ketemu dengan kakek kita, berarti bisa jadi dia ponakan, bisa jadi dengan apa namanya sepupu, itu rahim. Artinya ada hubungan dengan rahim, baik di orang tua kita langsung atau dengan bapaknya orang tua kita. Ini arham, yaitu termasuk apa? Al-arham. Jadi arham ini adalah secara biologis orang yang ada hubungan dengan kita dalam rahim, kakak adik itu rahim. Atau naik ke atas, dia ketemu dengan saya, dengan kakek saya, itu juga ketemu dengan nenek saya, satu nenek satu kakek, naik ke atas semakin jauh. Ini adalah arham. Wahum al-agharib, makanya Al-Habib Abdullah bin Haddad menerjemahkan wahum al-agharib, yaitu mereka adalah kaum kerabat. Jadi kaum kerabat itu namanya arham. Faqala ta'ala, Allah SWT berfirman fil amri bisilatihim, dalam rangka memerintahkan untuk menyambung dengan mereka, dengan firman-Nya wa atidal qurba haqqahu, dan hendaklah engkau berikan orang-orang yang ada hubungan kerabat dengan kamu haqqahu, haknya. Artinya berikan hak-hak kerabat kita. Maksudnya adalah menyambung tali silatul arham atau silaturahim. Nah, ini adalah penjelasan Abdul Haddad bahwa silaturahim yang diutamakan itu di sini ada kerabat. Jadi ada silaturahim tiga ya, mungkin silaturahim dengan arti kasih sayang. Ini rahim bisa juga kasih sayang, bisa juga satu janin. Kata para ulama, ada silaturahim, ada silaturahmi. Mungkin kalau bahasa kitanya rahmi, silaturahmi. Ar-rahim yaitu beda dengan rahim. Kalau silaturahim yaitu menyambung hubungan yang ada nasab, hubungan nasab, baik nasab secara langsung atau nasab ke kakek nenek. Atau rahmi yaitu kasih sayang, menyambung hubungan kasih sayang. Tepatnya mungkin dengan bahasa harian kita silaturahmi. Nah, itu silaturahmi itu adalah menyambung tali kasih sayang. Jadi ada yang sifatnya umum. Yang pertama menyambung hubungan baik dengan seluruh manusia, baik muslim non muslim. Ini disebut apa? Kalau istilah sekarang hubungan hablum itu basyariah, secara apa? Kemanusiaan. Kita harus menjaga, walaupun muslim non muslim tetap kita menjaga hubungan baik dengan mereka. Ini basyariah, ini ada alaga dengan seluruh manusia. Ada yang kedua yang lebih ditekankan lagi, hubungan kasih sayang. Siapa itu dengan muslim? Ini lebih lagi ditekankan, yaitu hubungan menjaga kasih sayang sesama muslim. Nah, yang lebih lagi adalah silaturahim, menjaga hubungan dengan tali kekeluargaan yang ada hubungan kerabat. Jadi ada tiga. Yang pertama menjaga hubungan seluruh manusia, muslim non muslim sama. Ini kita harus menjaga sesama manusia, menjaga hubungan baik sesama manusia. Yang kedua, naik yang lebih penting, menjaga hubungan baik sesama muslim. Yang ketiga, naik lagi yang lebih penting lagi
adalah menjaga hubungan baik sesama kerabat atau kerabat, yaitu al-agari, seperti yang dikatakan al-haddad ini, wa atidal qurba haqqahu, dan berikan dawil qurba atau orang yang punya kekerabatan dengan kita hak-haknya. Yang kalau kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW seperti nanti yang ditekankan oleh al-haddad di kalimat setelahnya, dan juga ada hadis yang ada yang sering kita dengar, man sarrahu an yusaqalahu fi rizqi wa yusa'alahu fi athari falyasil rahimah. Itu ketika membahas kalimat itu, siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, diberikan berkah umurnya, falyasil rahimah, sambunglah tali silaturahim. Maksudnya siapa itu? Al-qarabah. Itu adalah al-arham. Itu yang dimaksud. Siapa yang mau dibentangkan rezekinya dan diberikan berkah umurnya, sambung tali silaturahim, maksudnya bukan umum. Yang utamanya adalah dengan qarabah, dengan arham yang ada hubungan dengan kita. Itu yang paling besar. Karena ada orang yang suka silaturahim dengan orang, dengan non muslim dia silaturahim sana kemari, tapi sama kerabatnya enggak, muslim sama kerabat enggak, maka nggak bisa. Itu memang iya bagus, tapi yang dikatakan siapa yang mau berkah umurnya, dibentangkan rezekinya, maka sambung tali silaturahim, bukan secara umum. Yang paling ditekankan adalah qarabah. Atau ada juga orang kalau silaturahim sama temannya bisa dia nongkrong duduk silaturahim, datengin teman berhari-hari bisa. Bahkan walaupun dia nginep jauh-jauh didatengin, tapi sama kerabatnya sendiri apa? Nggak bisa. Sama ponakan, sama bibi, sama paman dia nggak datengin, tapi sama temennya didatengin. Ini bukan hadis yang mansarrahu, itu nggak begitu. Berlakunya hadis mansarrahu an yusaqalahu fi rizqi wa yusa'alahu fi athari diutamakan adalah qarabah, yaitu dawil qurba atau arham. Maka di sini harus kita tekankan, kalau kita suka duduk silaturahim dengan teman, maka harus lebih lagi kepada kerabat kita, kepada qarabah, terutama tentunya kepada yang kata Rasulullah SAW sebagai pengganti orang tua. Kalau tidak ada orang tua adalah bibi, paman, itu adalah pengganti orang tua, kata Rasulullah SAW. Maka menjaga hubungan dengan mereka, sering silaturahim dengan mereka, itulah yang menjadi pembuka pintu berkah di dalam umur dan rezeki kita. Tidak sedikit ya orang yang kalau sama teman di mana aja didatangi, tapi kalau mau keluarga dekat aja nggak mau. Padahal hadis yang dikatakan di sini silatul arham, di sini wahumul agari, yaitu mereka itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Dekat di sini bukan dekat fisik, tetapi dekat hubungan secara apa? Batin, yaitu ada satu rahim, kakak adik, satu rahim dengan nenek dan kakek, berarti dia adalah bibi, paman, pupu dan seterusnya. Itu adalah agari. Nah ini tentunya yang dijelaskan oleh Habib Abdullah ibn Alwi al-Haddad berkaitan dengan silatul arham. Dan ini tentunya harus kita berikan perhatian untuk menjaga silaturahim ini. Wa qala ta'ala fi zajari an qati'atir rahimi wa tahdhiri minha. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman fi zajar, yaitu di dalam mencegah. Zajar ini kalau bahasa kita awas. Ini kalimat untuk mewanti-wanti kepada siapa? An qati'atir rahim, atas pemutusan tali silaturahim, wa tahdhiri minha, dan mewanti-wanti supaya tidak terjadi pemutusan tali silaturahim. Jadi bagaimana Allah SWT mewanti-wanti kita jangan sampai melakukan, yaitu yang namanya memutuskan tali silaturahim. Tentunya silah itu menyambung, qati'ah itu memutus. Ada silah, ada qati'ah, ada menjaga, beda. Kalau silah menyambung berarti yang sudah putus berusaha untuk disatukan, itu namanya silah. Kalau qati'ah sudah menyambung
diputus. Itu namanya qati'ah. Nah, kalau kita tidak memutus, tidak menyambung normal, itu namanya menjaga. Ini sekarang ini dalam rangka menjaga. Yang kita datang ke sini ini bukan dalam silah, tapi ini dalam rangka apa? Menjaga silaturahim. Karena kita hubungan sudah baik, hubungan kita antum dengan kita semua nggak ada yang musuhan, nggak ada yang silaturahim. Berarti pagi ini dalam rangka menjaga silaturahim karena sudah tersambung. Ini namanya menjaga. Yang dikatakan di dalam hadis man sarrahu an yubsatalahu fi rizqi wa yus'ala fi athari falyasil, hendaklah menyambung, itu adalah ketika kita putus. Antum sama anak nggak berhubungan atau kita musuhan. Nah, saya berusaha untuk menyambung. Nah, itu namanya silah. Jadi siapa yang mau dibukakan pintu rezeki, sambunglah. Ini kata-kata nyambung itu saat orang itu putus sama kita, musuhan sama kita, nggak teguran sama kita, kita berusaha untuk menyambungnya. Ini namanya silah. Jadi beda ya. Kalau ini namanya apa? Menjaga silaturahim. Karena sudah terjadi hubungan baik, sekarang kita menjaganya. Tapi kalau kita qati'ah, kita putus, kita tidak tegur sapa, kita marahan, lalu saya berusaha untuk menyambungnya. Nah, ini namanya silah. Ketika berusaha untuk menyambung tali permusuhan, di saat itulah akan dibukakan pintu rezeki, diberikan keberkahan umur. Kenapa? Karena perjuangannya apa? Beda. Kalau menjaga silaturahim ini mudah, tapi kalau menyambung tali silaturahim itu lumayan. Orang itu nggak teguran sama kita, kita datang ke rumahnya. Mau ngapain? Silaturahim. Mau menyambung lagi apa? Berarti pengen baik, datang ke rumahnya. Setelah ketok pintu, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Hordeng terbuka, diintip kelihatannya, nggak dibukain juga. Udah kita balik. Besok kita datang lagi, nggak dibukain lagi. Besok kita WA, nggak dijawab. Besok kita kirim orang. Usaha kayak begitu itu namanya apa? Silaturahim. Apa itu artinya? Dia mau menyambungkan hubungan kerabat. Ini orang kerabat saya, tapi tidak teguran sama saya pengen nyambungin. Ini yang membuat dibukakan pintu rezeki, diberikan berkah umur. Itu namanya apa? Silaturahim. Jadi ada 3 istilah yang tadi ya. Kalau yang sudah terjaga terus kita jaga, ini menjaga silaturahim. Kalau silah itu artinya sudah terputus terus dia pengen nyambung. Kalau qati'ah itu sudah putus. Subhanallah, ini luar biasa. Kalau yang putus kita sambung, ini nanti akan disampaikan oleh Haddad dari hadis-hadis Rasulullah SAW, fadilah, keistimewaannya. Tapi itu tadi tantangannya apa? Luar biasa. Tantangannya wajar kalau diberikan rezeki, diberkahi umur, nanti apalagi banyak. Setiap langkahnya, setiap usahanya dihitung pahala. Karena tadi menyambung, nggak gampang itu menyambung. Bahkan nanti menjadi orang yang terbaik. La yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath yaltaqiyani fayuridu hadza wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Orang yang jadi yang terbaik itu orang kalau dia berusaha untuk silaturahim. Jadi itu pengertian silaturahim ya. Pengertian silaturahim itu adalah hubungan yang tidak baik lalu kita sambung. Itu namanya silah. Sementara qati'ah, awas diancam sama Rasul, sama Allah. Sudah baik diputusin. Kalau yang putus disambung dikasih berbagai macam kemuliaan, begitu juga. Kalau yang sudah baik diputusin pasti dapat berbagai macam ancaman. Kenapa? Wajar. Orang yang nyambungin dikasih berbagai macam imbalan yang luar biasa. Begitu juga mafhumul mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya. Kalau orang yang sudah hubungan baik diputusin pasti akan mendapatkan berbagai macam ancaman. Oleh karena itu di sini dikatakan
Wa qala ta'ala fi zajar an qati'atir rahimi wa tahdhiri minha. Ini makanya awas, kata Allah, hati-hati orang yang memutuskan tali silaturahim, pasti banyak keburukan yang bakal dia terima. Di antaranya walladzina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardi ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Dan orang-orang yang memutuskan atau membatalkan ahdallah min ba'di mitsaqih, janji kepada Allah yang telah ditetapkan. Orang yang memutuskan membatalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan memutuskan apa yang diperintahkan untuk menyambungnya. Disuruh nyambung malah dia apa? Mutusin. Tadi orang yang enggak nyambung disuruh nyambungin, setelah nyambung itu keistimewaan banyak, malah dia putusin. Makanya Allah ancam dan orang-orang yang memutuskan dengan apa yang telah Allah perintahkan untuk menyambungnya, dan wa yufsiduna fil ard, serta merusak di atas muka bumi, ulaika, maka bagi mereka lahumul la'nah, bagi mereka mendapatkan laknat dari Allah, walahum su'ud dar, dan nanti bagi mereka tempat yang buruk di neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya salah satu ancaman bagi orang yang memutuskan tali silaturahim, qati'atur rahim. Nah, ini wajar kita dapati ini, karena kalau menyambung dapat banyak pahala, berarti memutus banyak dosa yang akan diterima. Nanti tentunya penjelasannya dijelaskan di bab-bab selanjutnya oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Wa qala ta'ala, ini juga membawa ayat yang mengancam dan bahaya bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum. Jadi ada ancaman juga bagi mereka yang memutuskan tali silaturahim. Ulaika alladzina la'anahumullah. Ini sama seperti tadi ya. Di ayat sebelumnya kalimatnya apa tadi? Ulaika lahumul la'nah. Di sini sama juga, ulaika alladzina la'anahumullah. Tentunya dengan hikmah-hikmah yang luar biasa di setiap ayat. Intinya orang yang memutuskan tali silaturahim akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di situ faqatir rahim mal'unun fi nasil kitab. Makanya Habib Abdullah bin Haddad mengatakan faqatir rahim, dan orang yang memutuskan tali silaturahim mal'unun, yaitu terkutuk. Mal'un ini terlaknat, mal'un ini matrud min rahmatillah. Matrud min rahmatillah artinya terlempar dari rahmatnya Allah, terbuang dari rahmatnya Allah, mal'un. Makanya jangan ngomong sembarangan mal'un itu. Ngomong mal'un itu kita lah. Ngasih gahwa kurang, mal'un gahwa begini. Mal'un itu apa? Berat itu kata-kata mal'un. Mal'un itu artinya apa? Matrud min rahmatillah, yaitu terbuang dari rahmat Allah. Faqatir rahim mal'unun fi nasil kitabi. Mal'un ya Allah, terlaknat, terkutuk, terbuang dari rahmat Allah berdasarkan redaksi langsung, teks langsung dari Al-Qur'anul Karim. Nah, ini tentunya apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bacakan apa saja yang disebutkan oleh Habib Abdullah bin Haddad, keutamaan yang menjaga silaturahim, terutama yang menyambung silaturahim yang putus, dan yang kedua apa saja ancaman-ancaman yang akan disampaikan oleh Habib Abdullah bin Haddad bagi mereka yang memutus tali silaturahim. Dan tentunya akan masuk juga penyebab orang yang memutuskan tali silaturahim. Saya tidak memutuskan silaturahim, tapi saya yang menjadi penyebab orang itu putus silaturahim. Tentunya apa yang diberikan kepada orang yang menjadi penyebab putusnya tali silaturahim. Ini sangat penting untuk kita supaya jangan sampai
ibadah kita luar biasa, ternyata kita dapat laknat dari Allah. Ibadahnya bagus tapi dapat laknat. Mal'un indallah wa inda rasulih bisababi qatinir rahim. Nah ini tentunya sangat-sangat kita takuti, dan insyaallah kita diberikan panjang umur, sehat wal afiat, diberikan kemudahan dan istiqomah untuk kita bisa berkumpul kembali Jumat yang akan datang untuk kita lanjutkan membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, dan insyaallah pada pekan depan tetap membaca kitab Nasaih. Kita sudah lupa diingat baca kitab Nasaih, biar lagi tinggal belum. Nah, kenapa kita akan terlalu banyak? Karena memang banyak minat dari kita yang di hadis sabah yang turun haflah Maulid Indah Al-Walid Sayyid Habib Ali bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sajjad. Semoga yang hadir di sini dan di sana tetap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah berikan sehat wal afiat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu masih ada waktu sambil menunggu persiapan. Betul. Kalau ada yang bertanya, tafadhol. Nama siapa Pak Sony? Istri? Mermi. Baik, ada salah satu istri dari jamaah kita istiqomah hadir di pagi hari ini, meninggal dunia kapan? Beberapa hari yang lalu ya, 3 hari yang lalu, beberapa hari yang lalu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waqrib nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Allahumma ja'al qabraha raudhah min riyadil jannah wa la taj'al qabraha khufrah min khufari minan niran. Allahumma naqi khatayaha kama yunqqa thawbul abyad minad danas. Allahumma ighsilha bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ba'id bainaha wa baina dhunubiha kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Wa anna la tahrimna ajra wa la taftinna ba'dah. Allahumma ighfir lana wa laha ala hadiniyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai silaturahmi yang ancamannya sangat dahsyat, saya mau bertanya, bagaimana caranya menjaga tali silaturahmi terhadap kerabat, tetangga, sahabat-sahabat yang suka meminjam uang, karena pemutus tali silaturahmi yang paling dahsyat adalah hutang. Ini bagaimana caranya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu lagi saya mau 2 lagi nih, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, kami kan dari keluarga Betawi ini ya. Jadi kalau kerabat kami itu dekat-dekat, baik dari pihak ibu, dari kerabat ibu maupun dari kerabat bapak atau ayah. Ini menjadi masalah ini, dari ibu ini memutus, jadi marahan gitu ya sama kerabatnya bapak saya ya, kami itu. Jadi lama kami itu enggak ya. Jadi kami itu jarang silaturahmi ke kerabat bapak. Kalau di kerabat ibu alhamdulillah jarang berjumpa atau bersilaturahmi. Ke kerabat bapak ini enggak marahan sih, cuma jarang rumah, jarang main orang itu. Apakah ini juga termasuk jarang bersilaturahmi ya? Itu aja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaannya ini terkait dengan menyambung silaturahmi yang terputus. Kita menggunakan pihak ketiga. Artinya kalau ada 2 orang berkonflik ini kan akan sulit. Yang kita gunakan adalah pihak ketiga untuk bisa menyambung tali silaturahmi. Nah itu hukumnya gimana? Terima kasih. Iya, yang pertama berkaitan dengan
menjaga silaturahim, tapi memang ada kaitan dengan utang. Nah, ini memang ribet urusan apa? Urusan banyak putus silaturahim gara-gara apa? Utang. Oleh karena itu yang pertama usahakan jangan utang. Ini yang pertama pastinya, supaya kita nggak putus silaturahim. Makanya Rasul sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghrab. Itu Rasulullah kata Aisyah dan Bukhari Muslim. Alangkah seringnya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrabi. Minal ma'tham adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan yang mengandung dosa. Minal ma'tham wal maghrab, dan perbuatan yang bisa atau dari utang. Kalau bahasa kita terlilit utang. Jadi di dalam hadits lain, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal, dan seterusnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lilitan utang. Jadi ternyata Nabi itu sakit. Sampai-sampai akhirnya Rasulullah SAW ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, alangkah seringnya engkau berdoa minal ma'tham wal maghrab. Kenapa minta berlindung supaya tidak terlilit dengan utang? Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh orang yang banyak utang, terlilit utang, kadang bicaranya tidak jujur lagi, suka berdusta, suka kalau bahasa kita janji nggak ditepati, wa'ad diri, ingkar janji. Ini kenapa? Karena ini gara-gara ini. Lalu banyak doa tadi, doa sangat penting. Nah, Nabi aja sering doa kayak begitu, apalagi kita. Jangan dibilang apa-apa, tetap saya walaupun utang, tetap silaturahim, itu nggak semudah itu. Maka saat itu mulai kita akan menghindar, karena nggak enak. Mungkin nggak apa-apa, yang punya utang malu datang. Nanti insyaallah minggu depan ayah yang hebat lagi, minggu depan bertemu lagi, hilang, akan malu dan akan putus silaturahim. Jadi ini memang salah satu penyakit daripada utang. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala biar kita diselamatkan dari maghrab, daripada utang. Mungkin kata Imam Ali, orang kaya itu adalah orang yang tidak punya utang. Kata Imam Ali bin Abi Thalib begitu. Jadi orang kaya itu bukan orang yang banyak duit, karena banyak duit banyak utang kaya juga. Sekarang kan modelnya masya Allah, duitnya miliaran tapi utangnya juga triliunan, lebih banyak utangnya. Kelihatan mewah, tapi kalau datang waktunya bisa ditarik semua itu. Kenapa? Karena milik utang. Itu bukan kaya kata Imam Ali. Orang kaya itu nggak punya utang. Gahwa tenang, ngopi buah ceri itu. Kalau nggak ada fulus, nggak ada apa, tapi nggak ada apa, nggak ada utang, lebih enak duduk begitu. Orang yang kaya raya udah gini, benar banget. Tenang, kenapa? Nggak ada utang. Jadi orang kaya itu kata Imam Ali adalah orang yang tidak punya utang. Kata Rasulullah SAW, seandainya engkau punya emas sebesar gunung Uhud, tapi engkau punya utang 1 kilo emas, itu adalah sebuah kegelisahan. Jadi uangnya banyak, tapi ada utang, itu gelisah. Uangnya, emasnya sebesar gunung Uhud, ada 1 kilo nya utang kita, itu gelisah. Itu penyakit. Makanya kata Rasulullah SAW, ada 5 perkara yang tidak boleh ditunda. Al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsah. Katanya al-ajalatu minasyaitan, ketergesa-gesaan itu dari syaitan, kecuali 5, bukan dari syaitan. Ketergesa-gesaan itu buruk, kecuali 5, itu yang terbaik. Jadi 5 gesa-gesa tapi enggak buruk. Semua ketergesa-gesaan itu jelek, kecuali 5. Apa itu? Sholat jika datang waktunya, cepat-cepat. Yang kedua, anak gadis yang sudah cukup umur datang ada yang lama, cepat-cepat. Yang ketiga, kalau tamu datang, cepat-cepat siapin makannya, jangan ditunda. Ini urusan apa? Cepat-cepat, itu paling bagus. Jadi segala sesuatu yang dulu itu jelek, kecuali 5 ya. Datang tamu kasih, jangan ditawarin makan tamu, itu jelek. Dan itu kan supaya tahu bakhil. Tamu yang ditawari makan berarti saya berbeda bakhil. Kenapa bakhil? Ya, tamu itu bisa ditawari, keluarin aja makanannya. Pak, mau makan? Siapa tamu bilang dia mau makan? Gak ada tamu makan mau ngomong makan. Pasti malu ngomong begitu. Datang keluar.
Yang ketiga, yang keempat, mayit. Kalau datang waktunya jangan apa? Lama-lama, cepetin, urus segera kubur. Yang paling bagus, tergesa-gesa itu buruk kecuali 5 ini. Yang terakhir, utang. Kalau udah punya fulus, buru-buru bayar. Tapi memang penyakitnya syaitan selalu di sini, entar aja. Duit masih banyak ini, duitnya banyak, utang dikit kagak bayar. Baik dengan utang sama manusia, hati utang sama Allah. Sampai jam segini masih ada perempuan belum kotor puasanya. Padahal hari kemarin puasa sunnah iya. Tapi kotor apa? Nunggu Syaban baru udah mepet baru apa? Kotor. Kenapa? Ya, namanya utang memang malas banyak hati sama Allah. Apalagi utang sama manusia. Duit bisa, cuman malas juga. Kalau ini dicil, padahal bisa dibayar cash, nggak mau. Dia demen megang duit banyak, padahal duitnya sebagian punya apa? Punya orang. Maka di sini usahakan jangan utang. Kalau memang sampai terjadi utang, buru-buru bayar. Karena ini penyakit yang bikin putus silaturahim. Karena orang yang sudah punya utang akan banyak berdusta, akan banyak ingkar janji. Itu kata Rasulullah SAW. Benar apa enggak kira-kira? Banyak udah. Kalau memang itu kata Rasul nggak mungkin meleset. Tapi yang nggak punya utang nongol aja deh. Selalu nggak ada urusan apa? Ini jangankan utang tulus, utang janji saja bisa. Ketika saya berjanji nggak ditepati, bisa tuh. Mulai nih, dia akan menghindar. Udah janji, nggak enak kalau udah janji. Mau ketemu padahal sudah janji belum bisa, mulai menghindar. Janji utang, janji al-wa'ad, ya janji itu aja bisa membuat apa? Orang putus silaturahim. Maka jangan berhutang, baik hutang materi atau hutang apa? Janji. Jangan terlalu banyak apa? Berjanji. Karena banyak berjanji itu akan menjadi banyak hutang. Nah inilah janji. Kemudian bagaimana kalau kita nih yang menjaga silaturahim kita ini? Mungkin yang berhutang itu mukanya tampang deh, nongol juga, silaturahim juga. Terus kita ini kalau datang hutang lagi, bayar belum terus apa? Hutang ya. Karena ada model-model orang yang ngutangnya gampang, bayarnya susah. Mau ada, bukan ada ya, Pak? Ngutangnya gampang, bayarnya susah. Waktu belum ngutang, masya Allah, setelah ngutang ngilang terus. Kalau diingetin lebih galak dari yang ngingetin, malah nggak percaya sama begini. Padahal diingetin, padahal nanti kalau kita belajar tentang tentang utang, memang ada kesunahan anjuran untuk kita ngingetin. Sampai ada ulama bilang begini, kalau kamu nggak berani mengingetin orang yang berhutang kepada kamu, lebih baik jangan berikan hutang kepadanya. Jadi kalau belum berani ngingetin, lebih baik nggak usah hutangin. Jadi siapa yang berani ngutangin berarti harus berani ngingetin. Begitu juga kalau belum berani diingetin, lebih baik jangan hutang. Jadi kalau antum siap hutang berarti siap diingetin. Ini kadang-kadang kan dua-duanya nggak penuh. Yang ngutangin nggak enak ingetin, yang ngutang kagak mau diingetin, ribet urusannya karena nggak memenuhi syaratnya. Jadi kalau antum siap berhutang berarti siap diingetin, betul. Waktu diingetin syukur, waktu diingetin terima kasih, berkali-kali diingetin semakin berkali-kali berterima kasih, berarti siap orang ini berhutang. Tapi kalau model diingetin marah, lebih baik jangan hutang, berarti antum belum siap berhutang. Begitu juga ngutangin orang, kamu memang belum bisa minta, belum bisa negor, belum bisa ingetin, berarti sebenarnya belum berhak, belum pantas ngutangin orang. Ini luar biasa. Kecuali kalau kita ngutangin nggak bayar, niat sedekah itu lain lagi, gitu lain. Tapi kalau nggak mau sedekah harus siap ngingetin. Jadi ngingetin orang yang berhutang itu hal yang bagus. Yang diingetin harus terima kasih. Tapi kayaknya teori tinggal teori, prakteknya susah diingetin.
ngomong, semakin banyak tersinggung urusannya, putus silaturahim. Ini ternyata karena memang sebenarnya yang pertama jangan utang. Kalau memang utang, tapi kalau kita ngerti sebenarnya nggak masalah, tetap akan apa? Bisa tidak memutuskan tali silaturahim, tapi syarat-syarat aja harus dijaga. Nah, bagaimana kalau dia datang terus dia utang atau untuk tetap menjaga silaturahim? Tetap kata para ulama, untuk memberikan kebaikan kepada orang tidak harus memberi. Kadang-kadang menolak juga menjadi sebuah kebaikan. Jadi ketika ada orang ini silaturahim datang ke kita silaturahim, tapi itu selalu utang, jangan diputusin. Tetap kita terima datangnya, tapi utangnya kita tolak. Dan itu bukan suatu perbuatan dosa. Walaupun kita ada, saya ada uang, tapi bisa utang dulu, tapi nggak pernah bayar. Karena kalau ketika kita bayar, ketika kita kasih, karena ketika kita kasih akan menjadi suatu kebiasaan untuk dia. Jadi nggak dosa tuh nggak ngasih ngutangin orang yang memang dia tahu kalau ngutang nggak pernah bayar, nggak usah ngutang. Ntar nanti putus silaturahim nggak apa-apa. Dalam artian putus silaturahim cuma nggak datang, bukan benci. Tapi dia tak benci sama saya, nggak apa-apa, karena yang dilarang kita jangan memutuskan masalah orang memutuskan kita nggak jadi masalah. Jadi kita jangan khawatir diputuskan. Yang penting kita nggak memutusin kepada dia. Cuman dia yang mutusin maksudnya apa? Nggak datang apa benci? Nggak datang bukan memutuskan tali silaturahim. Tadi sama kata-kata silaturahim itu bukan arti harus datang. Saya sering ketemu dengan keluarga dari pihak ibu, tapi jarang dengan pihak bapak. Tapi nggak benci, cukup. Karena silaturahim itu tidak harus apa? Ketemu, tidak harus berdialog, tidak harus datang. Silah itu artinya menjaga kasih sayang. Intinya jangan musuhan dan jangan memutuskan. Ini kalimat menjaga silaturahim itu tidak harus datang. Boleh jadi kalau saya datang dulu jadi ribut, mendingan saya nggak datang. Dan nggak datangnya itu jadi silaturahim itu. Ya, kalau saya datang dulu ribut, sering ketemu malah sering apa? Berantem. Malah kalau jarang ketemu malah timbul apa? Saya lebih baik jangan datang. Jadi nggak datangnya itulah yang namanya silaturahim. Jadi tadi benar, nggak masalah kita jarang ketemu dengan siapa? Keluarga dari bapak, tapi tetap kita jaga hubungan. Karena sekali lagi menjaga silaturahim itu tidak harus sering datang, tidak harus mendatangi. Ada yang kalau kita datangin kita jadi bagus hubungan, ada malah kalau kita sering datang malah jadi ribet. Makanya ada kalimat zurhibban yazdad hubban. Zurhibban yaitu kunjungilah hibban, jarang-jarang, yazdad hubban, akan bertambah kasih sayang. Jadi semakin jarang kita datang ke orang ini, semakin tambah apa? Cinta. Kalau datang dulu lama-lama ya lagi. Pagi nongol, siang nongol, sore nongol, lama-lama kita jangan terlalu sering. Jadi malah datangnya dia malah silaturahimnya malah menjadi memutusin. Lebih baik kita apa? Jarang. Jadi alhamdulillah ini jangan jadi masalah walaupun kita jarang datangin keluarga bapak. Mungkin karena jauh, mungkin kalau kita datang kelihatan dari pihak ibu ngamuk, kan kalau lagi memang mereka apa? Buka permusuhan, artinya putus itu biasa. Kalau pihak ibu tidak suka dengan pihak bapak, kita datang ke bapak biasanya ibunya apa? Pihak ibu nggak setuju ngomel, kita jadi putus silaturahim. Kita jarang-jarangin, atau kalau datang kita tidak diketahui oleh si pihak ibu. Alhamdulillah. Jadi pengertian menyambung tali silaturahim itu tidak harus ketemu, tidak harus menelpon. Yang penting menjaga hubungan, jangan sampai apa putus. Karena begini, saya pernah punya jamaah, salah satu jamaah kita, dia perempuan ini mu'alafah, masuk Islam, keluarganya masih non muslim semua, masih Nasrani. Terus dia nikah sama laki-laki muslim, bagus keluarganya. Terus dia kalau di hari Ahad
diajak sama keluarganya datang ke rumah, bukan gereja, dia tahu karena dia sudah muslimah. Tapi di gereja, di rumah itu nanti suka diajak-ajakin, diojok-ojokin untuk apa? Ngikut. Dia tolak kalau bisa. Terus dia nanya, Ustaz, yang jadi masalah kalau datang, karena di rumahnya bikin acara juga. Setelah dari gereja itu pulang di rumah bikin acara, kumpul keluarga. Nah dia datang apa enggak? Kenapa? Karena kalau datang yang sudah jadi, itu yang pertama anak, dia punya anak, itu selalu diajak dan dibawa-bawa supaya apa? Ke agama Nasrani. Bahkan kadang-kadang pulangnya pun nanti dikasih bacaan-bacaan untuk apa? Nasrani. Kalau si ibu itu sudah kuat, tapi anak tidak khawatir. Bagaimana? Nah di sini bahwa menjaga hubungan silaturahim tidak harus apa? Datang, tidak harus ketemu, boleh jadi tetap nggak usah datang. Tapi yang penting nggak musuhan. Tidak menjadi datangnya dia itu malah menjadi musuh. Apalagi sama kakak-kakak adik-adik ribut nih kalau ketemu. Maka lebih baik di sini tidak datang. Jadi sekali lagi pengertian menjaga silaturahim tidak harus ketemu. Jadi tidak harus ketemu. Begitu juga tadi tuh urusan utang tadi. Jaga silaturahim dia, kalau dia datang ngutang dulu ya udah. Kita nggak usah temuin, dia datang aja, tapi nggak perlu diketemukan, nggak perlu diikuti diutangi. Itu menjaga silaturahim. Jadi silaturahim itu tidak selalu bertemu, tidak selalu ngasih, tidak selalu memberi, tapi boleh jadi tadi kalau saya kasih diutang nanti nggak bisa bayar dan akhirnya putus saya kasih. Jadi ini yang bukan bakhil itu beda. Kemudian berkaitan dengan yang terakhir silaturahim. Pihak ketiga iya. Bagaimana kalau kita mau menjaga hubungan, kita pakai apa ketiga? Iya. Justru itulah pihak ketiga yang banyak yang bisa menyelesaikan. Jadi memang kita disuruh menyelesaikan masalah kita untuk langsung. Tapi kalau tidak bisa, maka diminta atau diperbolehkan minta bantuan. Siapa yang dimintai bantuan? Yang pertama adalah orang yang mengerti. Ini syarat untuk minta orang ketiga. Orang yang mengerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya dari sono nanya, dari kita nanya kepada orang yang mengerti. Ini orang alim. Ini yang pertama. Karena insya Allah orang yang alim yang mengerti itu lebih terjaga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kedua, orang yang cinta sama kita, cinta sama orang yang musuhan dengan kita. Nih, penengahnya cinta. Jangan penengahnya orang gak cinta sama kita, orang yang benci, tambah runyam kita. Bukan diramein, tapi malah demen, malah pihak ketiganya malah menjadi orang ketiga yang ngancurin. Ini selain ngerti, yang kedua adalah alim. Orang alim yang kedua adalah orang yang mahabbah, punya cinta dengan kita, suka, orang itu sayang sama kita sayang, sama lawan kita sayang. Ini yang menjadi penengah. Jadi jangan sampai menjadikan penengah orang yang tidak suka dengan kita atau tidak suka dengan lawan kita. Kalau orang itu tidak suka dengan kita, tidak suka dengan lawan kita, selesai bukan damai, tapi selesainya apa? Tambah perang gitu, karena salah ngambil orang. Ini adalah yang dijelaskan oleh para ulama. Yang ketiga tentunya mengerti cara mendamaikan. Dia ngerti karakter kita, dia mengerti karakter si lawan kita, dia akan bisa ngambil jalan tengah. Jadi bukan cuma orang alim sementara dia nggak tahu karakter keduanya, itu tidak akan bisa. Jadi ini si fulan ini modelnya begini, si fulan ini model begini, akan bisa ketemu. Jadi 3 ini syaratnya. Yang pertama alim, ngerti agama. Yang kedua cinta kedua pihak. Yang ketiga dia mengerti karakter keduanya, maka dia akan bisa mengambil metode cara untuk mendamaikan dua tadi. Ambil orang yang ketiga, dan itu yang paling bijaksana. Dan itu insya Allah lebih bisa untuk dijadikan kalau bahasa kita ini penghubung ini menjadi penghubung kedua. Insya Allah itu malah bagus, itu yang bagus. Wallahu a'lam. Boleh siap? Betul siap.
يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا